Dalam kehidupan umat beragama, kalau kita kembali kepada perjalanan sejarah Islam sejak pada tahun pertama dakwah bermula di Tanah Suci Mekah sampai pada tahun yang ke-13, begitulah dengan tahun-tahun yang selanjutnya, yang walaupun pergerakan dakwah pada masa itu tidak lebih daripada dalam 23 tahun saja, tapi ternyata tanpa perantaraan jaringan internet, tanpa dengan perantaraan WhatsApp, Facebook, SMS, dan juga dengan peralatan komunikasi canggih, Islam boleh tersebar luas di sana sini. Bagaimana sampai orang-orang yang tadinya musuh sampai boleh menjadi kawan? Bagaimana dengan orang yang tadinya menyembah berhala, patung, dan buatan manusia sendiri, sehingga sampai dengan mereka menyembah Allah Jalla wa'ala? Bagaimana kalau sampai ideologinya, pemikirannya, dan juga dengan keyakinannya berubah total? Daripada menghadap makhluk kepada menghadap pencipta makhluk. Min ibadatil ibadi ila ibadati rabbil ibad. Daripada menyembah manusia kepada menyembah sang pencipta manusia. Hanya dalam hitungan waktu tidak lebih daripada dalam 23 tahun saja. Sedangkan yang pada saat ketika itu tidak ada fasiliti yang menunjang. Baik perekonomiannya, politiknya, kehidupannya, kesejahteraannya, keuangannya. Jadi sebutkan saja apa yang menggiurkan, perkara apa saja yang mengagumkan di zaman kita sekarang ini. Ternyata tidak ada satupun yang ada di zaman baginda Rasulullah SAW. Apakah kira-kira dengan perekonomian yang pesat? Apakah kira-kira dengan kekuatan yang menonjol? Apakah kira-kira dengan negara yang serba modern? Apakah kira-kira dengan keuangan yang banyak? Apakah kira-kira dengan politik yang mantap? Itu kesemuanya tidak ada. Tapi macam mana dengan dakwah Islam yang boleh berhasil pada saat ketika itu dengan pimpinan Sayyidina Rasulullah SAW yang daripada hari ke hari bukan sekadar sedar saja, yang dari hari ke hari semakin bertambah, semakin bertambah, semakin bertambah, semakin ramai, semakin ramai, semakin ramai. Bahkan kam mimpiatin qalilatin, dalam berapa banyak daripada kumpulan yang sedikit mampu untuk mengalahkan kumpulan yang lebih banyak. Kam mimpiatin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan, dengan izin Allah Jalla wa ala. Ini mudah-mudahan dapat terungkaikan pertanyaan yang kita tanyakan tadi itu. Ekonominya dengan orang-orang kafir, politiknya dengan orang-orang kafir, jumlah bilangannya dengan orang-orang kafir, persenjataannya dengan orang-orang kafir, pertahanannya dengan orang-orang kafir, kekuatannya dengan orang-orang kafir, negaranya miliknya orang kafir, dan juga dengan pemerintahannya pemerintahan kafir. Tapi macam mana Islam boleh berkembang pesat pada saat ketika itu? Masya Allah, tabarakallah, rupa-rupanya yang pada saat ketika itu bermula dengan Sayyidina Rasulullah SAW dan diiringi oleh sejumlah, mula-mulanya hanya dalam beberapa orang saja, Sayyidina Abu Bakrin, dengan Sayyidatuna Khadijah, dengan Sayyidina Ali, dengan Sayyidatuna Ummu Aiman, dan juga dengan Sayyidina Zaid bin Harithah. 5 saja penunjang pertamanya. Ini merupakan benih yang pertama bersama Sayyidina Rasulullah SAW. Daripada 5 menjadi kepada 40 di rumah Arkam Ibn Abil Arkam. Daripada 40 menjadi kepada 80, 90, 100. Sehingga sampai pada waktu Nabi kita hijrah ke Madinah, peperangan yang pertama yang berlangsung, jumlah bilangan kaum muslimun tidak lebih daripada dalam 313 orang sahaja, tanpa ditunjang dengan peralatan yang canggih atau dengan pertahanan yang mantap atau juga dengan strategi perang yang teratur dan tertata rapi dan kemas. Semuanya tidak ada, tapi macam mana mereka boleh menang? Mudah-mudahan kita dapat jawabannya pada pagi hari ini. Masya Allah, tabarakallah. Jawabannya seperti apa? Jawabannya, kalau pada saat dengan kita berada dalam kegelapan, kita hari di siang hari, jadi kita tidak boleh menggelapkan masjid ini. Kita tidak boleh gelapkan masjid, tapi boleh gelap dengan orang-orang yang duduk di situ.
Tuh yang duduk di sana tuh suasananya gelap sekali. Di mana? Di dalam liang lahat, di dalam liang kubur. Kubur gelap. Kalau seandainya kita di waktu malam, matikan saja lampu-lampu yang ada di masjid ini, maka saat ketika itu, kalau pada tuh dengan kita nak balik, kalau dengan kita nak kembali, kalau dengan kita nak mengambil keperluan-keperluan yang kita perlukan, kita memerlukan cahaya. Cahaya yang sekecil apapun dalam suasana yang gelap gulita, maka dengan kita akan berpatokan. Itu akan kita ikuti, akan menjadi tumpuan. Cukup dengan satu handphone atau dengan MP3 yang ada cahayanya, maka pakat tengok gitu ke semuanya. Kenapa? Atau ada satu orang jamaah bawa lilin, Masya Allah tabarakallah, bawa lilin saja, tak terang mana cahaya lilin, tapi ternyata jadi tumpuan orang ramai. Di mana ada cahaya, ke sana tumpuan mereka. Masya Allah tabarakallah. Bagaimana kalau dengan lilinnya ada 3, 4, 5, 6? Bagaimana kira-kira dengan pancaran cahayanya seperti matahari dan bulan? Bagaimana kira-kira dengan cahayanya bukan hanya setakat kepada lingkungan orang-orang yang berkumpul, tapi juga terimbas sampai keluar kepada mereka-mereka yang berada di luar. Tentu pada saat ada pancaran cahaya yang menerangi mereka, maka dia akan menjadi tumpuan orang ramai. Sekarang masyarakat Islam sudah tidak ada cahaya. Iman ada, tapi tidak ada pancaran cahaya daripada yakin. Tidak ada pancaran cahaya daripada ibadah. Tidak ada pancaran cahaya daripada sembahyangnya, daripada puasanya, daripada zikir tasbih, tahmid dan takbirnya, dan juga daripada ubudiyah-ubudiyah lainnya. Ini yang saya katakan pada sebuah hari itu. Pada saat dengan kita beriman, tapi kita belum mampu untuk mempengaruhi masyarakat di sekitar. Mereka dalam 40 atau 30 ke 40% saja. Yang selebihnya suku Iban, suku Dayak, yang selebihnya kafir. Kenapa dengan kalian di sini tidak boleh mewarnai mereka-mereka yang berada di luar? Kenapa dengan mereka-mereka di luar tidak terpancing nalurinya, tidak tergugah hati dan perasaannya untuk Islam? Sebab karena kalian tidak menggerakkan cahaya iman yang ada di dalam hati. Iman bukannya setakat dengan keyakinannya, tapi iman dengan keyakinannya yang pertama, dengan slogan, ucapan, perkataan dan pembicaranya yang kedua, gerak daripada anggota yang ketiga. Ini modal pertama yang dibawa oleh Sayyiduna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sedikit jamaahnya tidak ada masalah, tidak ada kekuatan, tidak problem. Ekonominya dengan mereka tidak problem, kekuatannya dengan mereka tidak problem, kekayaannya dengan mereka tidak ada masalah, persenjataannya dengan mereka pun juga tidak ada masalah, asalkan nurul iman, pancaran cahaya yang kalau dengan seumpama penyakit boleh menular. Takut kalau kita duduk bersampingan dengan orang batuk macam tu, mesti kita takut. Kalau dia demam panas, mesti kita takut. Kalau dia selisma batuk-batuk, mesti kita takut. Kalau dia sakit mata, mesti kita takut. Jangan. Nanti awak kena sakit mata juga. Nah kan? Dia selisma. Terus. Hingus keluar. Keluar. Allahu Akbar. Bimbang, risau, takut kalau dengan sisma tadi itu akan menjangkit kepada kita. Kalau dengan seumpama penyakit boleh menular, takkan nurul iman tidak boleh menular kepada non-muslim. Tapi pada saat muslim, cahayanya malap-malap. Imannya hanya setakat boleh menerangi diri pribadinya saja. Dia tidak boleh menular kepada orang lain. Macam mana iman tadi itu akan boleh menular? Yang kalau pada saat cahayanya terang benderang. Macam mana kita untuk menyalakan atau juga untuk menguatkan cahaya pancaran iman dan yakin yang ada pada diri kita masing-masing. Itulah dengan ibadahnya, dengan tasbih, tahmid dan takbirnya, dengan sembahyangnya, dengan puasanya. Ramai di kalangan orang Islam yang tidak sembahyang, ramai di kalangan orang Islam yang tidak mengeluarkan zakat, ramai di kalangan jamaah masjid
yang kalau pada waktu di masjid dengan WhatsApp-nya, handphonenya, dengan mengantuknya, dengan mengelamunnya, dengan majalahnya. Ramai juga di kalangan kita pada waktu di masjid dengan politiknya, dengan dunianya, dengan bisnisnya, dengan urusannya. Gara-gara karena dengan perkara-perkara seumpama itu, maka tidak ada yang menakjubkan non-muslim tentang agama kita. Jadi mereka tergiur dengan apa agamanya? Kalau cerita kita punya janggut, mereka juga punya janggut. Kalau cerita dengan kita bersih, mereka lebih bersih. Kalau berbicara tentang perekonomian mereka lebih pesat. Kalau berbicara tentang kecanggihan teknologi, ini bukan teknologinya Malaysia, ini teknologinya Jepun. Handphonenya asal muasalnya daripada Eropa. Yang pertama kali buat pesawat siapa? Pulau Pinang kan? Ada. Yang pertama kali buat TV itu adalah Alur Malay. Ada. TV bukan produk Alur Malay, handphone bukan produk Alur Janggus, begitu juga dengan peralatan komunikasi lainnya. Ini semuanya canggih nih. Ini lebih canggih lagi. Itu hak lama. Hak lama. Ini hak lama juga. Yang hak sekarang kecilnya kita pun tak jam. Kali pertama saya melihat yang macam ini tapi agak besar, nampak seperti lampu aja. Saya pikir tuh plus, ternyata tidak ada kamera di tengah. Bila pada masa Daikin ada 3-4 biji dia pasang. La ilaha illallah, katanya nih live ini TV. Mana TV-nya? Mana rekamannya? Mana kameranya? Pikir hanya setakat lampu aja. Nah, di dalam ada kamera. Lebih canggih. Buatan mana nih? Alur Janggus ke Alur Malay kan? Jadi Jepun tidak akan tertarik dengan agama kita kalau dari sudut teknologi kita ketinggalan. Dari sudut perekonomian kita ketinggalan. Rumah mereka, kecil-kecilnya rumah orang Jepun. Ini kata-kata kalau yang pernah ke Jepun. Bilik, Masya Allah, tabarakallah, sesaat jadi dapur. Sesaat jadi bilik tidur. Sesaat jadi ruang tamu. Ayo apa? Macam mana asrama kita tuh? Pernah berubah-ubah macam tuh gak? Tuh ada switchnya situ, kita tekan switch. Dapur. Tekan lagi 2 kali. Dapur. Tekan lagi dapur. Kenapa tak berubah bang? Yang hak mereka tuh biliknya kecilnya. Bila nak tidur jadi bilik. Bila nak meeting jadi office. Bila nak makan jadi dapur. Tuh kecanggihan teknologi Jepun. Jadi kalau seandainya yang kita andalkan teknologi marah misalnya, dunia tidak akan masuk Islam. Kalau yang kita andalkan kebersihan kita, politik kita, dunia tidak akan masuk Islam. Kalau yang kita tampilkan itu adalah budaya kita, kebolehan kita, dunia tidak akan masuk Islam. Kalau kita tampilkan kesebelasan kita, harimau melawan Thailand, dunia tidak masuk Islam. Kenapa? Harimau kalah pada itu. Macam tuh ceritanya. Jadi yang tidak mereka miliki itu adalah kalimat. Yang tidak mereka miliki itu adalah cahaya. Yang tidak mereka miliki itu adalah iman. Yang tidak mereka miliki itulah ketenangan batin. Makanya di hotel-hotel di Jepun itu jumlah bilangan peratus orang yang bunuh diri dalam berapa kali ganda lebih ramai, lebih banyak daripada orang-orang di negara kita. Yang walaupun banjir masih oke lagi, yang walaupun miskin masih oke lagi, yang walaupun tertindas masih boleh tahan lagi. Sementara Jepun salah sikit saja sudah nak minta dibunuh. Makanya hotel-hotel tak boleh, tingkatnya terkunci rapat. Masuk taksi kita tak boleh buka pintu, tak boleh buka cermin, tidak boleh buka tingkap. Kenapa? Khawatir kalau penumpangnya itu ada yang bunuh diri, keluar daripada kereta. Negara kita tak ada masalah, alhamdulillah. Kalau ada pun yang nak bunuh diri, paling pada jembatan Pulau Pinang yang kedua sana. Itu marempet atau apalah sebutannya. Sebab itu bebas, polis tak ada, siapa ada. Jadi yang stres, yang nak terjun aja. Tak ada yang tahu dari situ. Masya Allah, tabarakallah. Kembali. Jadi sebagaimana saya katakan tadi, membuat seorang terpengaruh. Kenapa Justin Bieber mendapatkan sambutan di negara kita? Karena dia memiliki sesuatu yang tidak kita miliki.
Kenapa ramai peminat-peminat film Hindustan? Karena kita tidak punya tari-tarian yang seperti itu. Orang Melayu kalau menari juga tak seragam. Sementara kalau Hindustan, India kalau menari seperti mesinnya, seperti kelang. Di samping asiknya dengan film-film mereka, dimanapun dia berada, dia menyanyi. Atas kelang menyanyi, naik bas menyanyi, waktu sakit menyanyi, waktu makan menyanyi, semuanya tari-tarian. Kita tak ada film-film macam itu yang diproduk atau juga yang dibuat arahannya atau di sana sebut dengan sutradaranya daripada orang Melayu. Kesimpulannya, tidak ada sesuatu yang menakjubkan di kalangan kaum muslimun yang kalau pada itu dengan mereka tidak berpegang teguh dengan agama mereka. Kekuatan kita dalam Islam karena ibadah. Kekuatan kita dalam Islam karena iman dan yakin. Kekuatan kita dalam Islam itu kena dengan peradaban yang tinggi. Kekuatan kita dalam Islam itu adalah dengan ubudiyah dan muraqabah, amanah dan jujur kita. Kekuatan kita dalam Islam itu adalah dengan pendekatan diri kita kepada Allah Jalla wa'ala. Allahu Akbar.